Kegunaan ZBT Decamon untuk tanaman padi. ZBT Decamon adalah salah satu zat pengatur tumbuh yang dapat digunakan dalam budidaya tanaman padi. ZBT Decamon ini umumnya berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan pada tanaman dan meningkatkan pembentukan anakan, memperbaiki pembentukan bunga, serta meningkatkan hasil panen. Untuk manfaat Decamon pada tanaman padi, yang pertama, merangsang pertumbuhan vegetatif, meningkatkan jumlah anakan padi, meningkatkan pembentukan malai, membantu proses pembentukan dan pemanjang malai. Bisa meningkatkan daya tahan tanaman, membantu tanaman lebih tahan terhadap stres lingkungan dan penyakit. Mempercepat pemasakan biji padi sehingga panen bisa lebih cepat. Sedangkan untuk cara aplikasi Decamon pada tanaman padi, yang pertama, dosisnya 1-2 ml Decamon per liter air, sesuaikan dengan petunjuk pada kemasan. Yang kedua, waktu penyemprotan. Pada fase pertumbuhan vegetatif 20-30 hari setelah tanam. Saat tanaman memasuki fase pembentukan malai di usia 40-50 hari setelah tanam. Bisa dilakukan tambahan saat fase pembungaan jika diperlukan. Metode aplikasi semprotkan merata pada seluruh bagian tanaman, terutama daun. Nah, oke sahabat petani, untuk ZBT Decamon ini bisa Anda gunakan pada tanaman padi mulai usia 20-50 hari setelah tanam ya. Dari fase vegetatif sampai fase generatif ini bisa menggunakan ZBT Decamon untuk tanaman padi. Selain ZBT Decamon, ada beberapa ZBT lain yang juga dapat membantu meningkatkan hasil budidaya tanaman padi. Yang pertama, Auxin. Auxin juga bisa merangsang pemanjangan sel dan pertumbuhan akar, bisa membantu pertumbuhan akar adventif yang kuat, cocok untuk fase awal pertumbuhan tanaman padi. Yang pertama, Auxin ya. Yang kedua ada Gibberellin GA3, mempercepat pemanjangan batang dan pembentukan malai, merangsang proses perkecambahan dan pembungaan, cocok untuk fase vegetatif dan fase pembentukan malai. Yang ketiga ada Cytokinin, merangsang pembentukan anakan dan tunas baru, menghambat penuaan daun sehingga tanaman tetap hijau lebih lama, membantu distribusi hasil fotosintesis ke biji padi. Yang keempat ada Asam absisat, mengatur respon tanaman terhadap stres lingkungan, membantu pemasakan biji padi pada fase akhir pertumbuhan. Yang kelima ada Basis nosteroid, bisa meningkatkan daya tahan tanaman terhadap cengkaman lingkungan, membantu memperbaiki kualitas padi. Oke, untuk kombinasi ZBT pada tanaman padi, seringkali petani menggunakan kombinasi ZBT zat pengatur tumbuh dalam satu aplikasi untuk mendapatkan hasil maksimal sesuai keinginan. Misalnya Decamon, Gibberellin, dan Cytokinin plus pupuk daun untuk fase vegetatif, Gibberellin plus asam absisat untuk fase pembentukan malai dan pemasakan biji. Nah, oke, untuk Decamon ini juga bisa dikombinasikan dengan pestisida ataupun pupuk ZBT yang lain ya sahabat petani ya. Sudah saya contohkan ya, Decamon dengan Gibberellin dan Cytokinin juga bisa dikombinasikan. Sedangkan untuk Gibberellin dan asam absisat di fase pembentukan malai juga bisa dikombinasikan. Sedangkan untuk panduan aplikasi ZBT Decamon dan kombinasi pada tanaman padi, yang pertama di fase vegetatif awal 15-25 hari setelah tanam, tujuannya merangsang pertumbuhan akar dan anakan. Aplikasi Decamon 1-2 ml per liter air plus pupuk nitrogen urea DZA itu bisa diaplikasikan. Sepertikan secara merata pada daun saat pagi dan sore hari. Fase perkembangan anakan di usia 30-40 hari setelah tanam, tujuannya memaksimalkan jumlah anakan produktif. Aplikasi Decamon 1-2 ml per liter air plus pupuk daun yang mengandung nitrogen tinggi. Pastikan kondisi lahan tidak terlalu tergenang untuk mendukung pertumbuhan optimal. Yang ketiga, di fase pembentukan malai usia 50-60 hari setelah tanam, tujuannya merangsang pembentukan malai yang panjang dan seragam. Aplikasi Decamon 1-2 ml per liter air plus Gibberellin GA350 ppm. Semprotkan secara merata pada seluruh tanaman, hindari saat terik matahari. Yang keempat ada fase pengisian bulir, yaitu usia 70-80 hari setelah tanam. Tujuannya mempercepat pemasakan dan meningkatkan kualitas bulir padi. Untuk aplikasinya, Decamon 1 ml per 1 liter air plus pupuk KCl ya.
Yang selanjutnya bisa hindari aplikasi berlebihan agar tidak memicu kerapuan pada batang. Yang kelima ada fase pematangan usia 90-100 hari setelah tanam. Tujuannya memastikan pemasakan bulir yang seragam dan kualitas panen yang optimal. Untuk aplikasinya, hentikan penggunaan ZPT, fokus pada pengelolaan air untuk pematangan saja. Nah, di usia 90-100 hari sudah dihentikan penggunaan ZPT ya sahabat petani ya. Tinggal proses pengaturan pengairannya saja. Ada juga tips mengoptimalkan penggunaan ZPT Dekamon pada tanam padi. Selain mengikuti jadwal aplikasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar hasil penggunaan ZPT Dekamon lebih optimal. Yang pertama, pemilihan varietas padi yang tepat juga diperlukan. Gunakan varietas padi yang unggul sesuai kondisi lahan Anda. Terus varietas yang responsif terhadap ZPT biasanya menunjukkan peningkatan jumlah anakan dan hasil panen. Yang kedua, pengelolaan air yang tepat. Jangan biarkan lahan tergenang terlalu lama selama fase vegetatif. Lakukan sistem irigasi berselang agar akar tetap sehat dan penyerapan ZPT lebih optimal. Yang ketiga, kombinasi dengan pupuk yang tepat. Gunakan pupuk NPK yang seimbang sesuai fase pertumbuhan. Tambahkan pupuk organik untuk menjaga kesuburan tanah. Yang keempat, teknik penyemprotan yang efektif. Gunakan nozzle yang menghasilkan kabut yang halus yang distribusi merata. Pastikan waktu penyemprotan pada pagi dan sore hari untuk menghindari penguapan yang berlebihan. Monitoring kondisi tanaman. Perhatikan reaksi tanaman setelah aplikasi ZPT. Jika terjadi pertumbuhan yang terlalu cepat dan abnormal, kurangi dosis ZPT pada aplikasi berikutnya. Rotasi dan pengolahan lahan. Lakukan rotasi tanaman untuk menghindari penumpukan residu kimia di tanah. Kombinasikan ZPT dengan metode pertanian ramah lingkungan seperti penggunaan mikroba decomposer. Nah, seperti sahabat tani ya, untuk ulasan lengkap, ulasan singkat ataupun lengkap dari ZPT Dekamon pada tanaman padi. Jadi ZPT Dekamon ini termasuk zat pengatur pertumbuhan pada tanaman padi yang bisa diaplikasikan di tanam padi mulai fase vegetatif sampai fase generatif ya, dan bisa dikombinasikan juga dengan pupuk ataupun pestisida yang lainnya asal pencampurannya sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat, dan lain waktu kita akan bahas pestisida lain ataupun ZPT yang lainnya seputar tanaman padi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus channel ini dengan bantu subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.